Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Pancasila dari seluruh Indonesia dalam podcast Warga Negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leonie Febrianti, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di podcast kali ini, saya akan membahas mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dalam menyikapi berita hoax di masa pandemi melalui pendidikan PPKN. Sahabat Pancasila pasti tahu nih mengenai pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja loh, tetapi juga di seluruh dunia. Sampai saat ini sudah ada sekitar 274 juta kasus dan 5,34 juta diantaranya meninggal dunia. Dari awal terkonfirmasinya kasus COVID ini, Indonesia sendiri sudah mengeluarkan peringatan mengenai COVID-19 dengan menginstruksikan untuk semua kegiatan dilakukan di dalam rumah. Dengan adanya instruksi ini tentunya membuat masyarakat menjadi panik dan terjadilah panik bullying di berbagai daerah di Indonesia yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya barang-barang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan. Pada masa pandemi COVID ini dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax. Hal tersebut berdampak pada kekhawatiran yang berlebihan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan peristiwa ini, masyarakat diwajibkan paham dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi menanggulangi berita hoax ini. Mengapa sih Pancasila menjadi salah satu benteng utama dalam menanggulangi berita hoax? Karena masyarakat Indonesia meyakini bahwa Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang bisa digunakan dalam menyikapi berita hoax ini? Oke, kita mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pada sila pertama di masa pandemi, kekuatan akan kepercayaan seseorang pada Tuhannya mampu membuat mental seseorang lebih sehat dan kuat sehingga tidak mudah goyah dengan berita hoax meresahkan yang beredar. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua yaitu nilai kemanusiaan berperan sebagai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia dalam menyikapi suatu hal, salah satunya berita hoax. Oke, selanjutnya pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini penting karena dengan menyebarkan berita hoax ini akan sangat mungkin terjadi kepanikan sehingga terjadi perpecahan antar masyarakat. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat tercermin dalam kebebasan bertanggung jawab, menjunjung harkat dan martabat. Dalam menyebarkan berita hoax ini akan menjadikan seseorang itu seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, tujuan bangsa Indonesia hidup bersama untuk mencapai keadilan. Keadilan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut, dalam menanggapi penyebaran berita hoax dapat dilakukan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan ruang kebebasan untuk warganya aktif dan kreatif dalam berkomunikasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar berdemokrasi. Pada mata pelajaran PPKN juga memiliki peranan penting dalam menyikapi berita hoax, karena mata pelajaran PPKN sebagai mata pelajaran yang mengemban tugas membentuk karakter warga negara, sehingga harus membimbing para siswa untuk menjadi warga digital yang beretika. Apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital itu? Kewarganegaraan digital adalah kemampuan warga negara untuk menggunakan teknologi dengan kompeten, memahami konten digital dan dapat menilai kredibilitasnya, membuat, meneliti, dan berkomunikasi dengan alat yang tepat. Pada konteks inilah, pendidikan PPKN membekali siswanya sebagai penikmat kemajuan teknologi ke arah hal-hal yang produktif. Apalagi jika guru memberikan tugas mencari informasi di internet guna mendukung keluasan materi pembelajaran. Maka siswa harus dipertemukan dengan konten-konten materi yang inovatif dan padat isi. Sehingga mata pelajaran PPKN ini sangat strategis dalam upaya penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik.
Sahabat Pancasila juga harus tahu nih, peraturan mengenai penyebaran berita hoax ini diatur dalam undang-undang, yaitu pada pasal 390 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagang, font atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Dan pada pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Dan masih banyak lagi loh pasal-pasal mengenai berita hoax ini. Jadi ingat ya sahabat Pancasila, saat kita mendapatkan berita harus disaring dulu sebelum di-sharing. Oke sahabat Pancasila, cukup sampai di sini pembahasan saya mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dalam menyikapi berita hoax di masa pandemi melalui pendidikan PPKN. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya memohon maaf. Semangat kita, semangat Indonesia, salam jaya, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.